Sambil menunggu kelanjutan cerita Monyet Kembar Alas Wetan, kita masuk ke cerita ini dulu ya. Dalang Demit Kampung Wayang. Kisah tentang sekelompok wayang yang melakukan pementasan di Kampung Demit. Namun rupanya hal itu memancing kemunculan Demit berwujud dalang yang membawa petaka. Nah, gimana kisahnya? Langsung saja yuk kita masuk ceritanya. Ki, bagaimana Ki? Belum ada yang mengundang kita lagi ya? Ucap salah seorang pemain gamelan yang benar-benar berharap ada pekerjaan untuk kelompok wayang mereka. Maaf ya Le, saya juga mengerti kebutuhanmu dan yang lainnya, tapi benar tidak ada yang tanya-tanya sama sekali. Ucap Ki Darubaya, sang dalang sekaligus pemilik sanggar kelompok gamelan ini. Memang sudah cukup lama, kelompok wayang Ki Darubaya tidak melakukan pementasan. Padahal sebelumnya kelompok mereka rajin ditanggap oleh warga, baik dalam kota maupun luar kota. Hal ini membuat khawatir para pemain gamelan, sinden, dan anggota yang menggantungkan hidupnya pada kesenian ini. Yo wes, coba tak cari petunjuk dulu, semoga ada jawaban dari Gusti Yang Maha Kuasa atas kesulitan kita ini. Kalian juga rajin-rajin ibadahnya ya. Saya yakin kesulitan yang kita hadapi tidak akan melebihi kemampuan kita. Wajang Ki Darubaya kepada anggota-anggotanya yang gelisah dengan keadaan ekonomi mereka. Sesuai perkataannya, Ki Darubaya yang sudah cukup sepuh memaksakan dirinya untuk pergi ke sebuah gunung tempatnya dulu mencari wangsit dan mendalami ilmu pewayangannya. Ia berpuasa dan melakukan semedi, seperti saat dulu ia diturunkan ilmu untuk menjadi dalang oleh leluhurnya. Menjadi dalang memang bukan perkara mudah. Beberapa dalang biasa cukup mempelajari ilmu pewayangan dari sanggar atau anggota keluarganya. Namun bagi beberapa dalang yang memegang teguh tradisi keluarga, mereka masih melakukan puasa muti, semedi, dan ritual tertentu sebelum memulai pementasan maupun mengambil keputusan. Selama semedi di gunung tersebut, Ki Darubaya mendapatkan penglihatan mengenai sebuah desa di tengah hutan yang ternyata cukup dipadati penduduk. Nah, kalau kamu pentas di tempat ini, apa kamu mau? Ucap suara yang muncul di kepala Ki Darubaya yang memang ia kenal sebagai suara leluhurnya. Ki Darubaya sebenarnya cukup tahu tentang keanehan desa yang terletak di tengah hutan itu. Namun karena itu adalah petunjuk dari sesepuhnya, ia menyanggupi untuk mengisi acara di desa itu. Setelah menyanggupinya, Ki Darubaya diberi petunjuk bahwa akan ada seseorang yang meminta kelompok wayangnya bermain di desa itu. Dan leluhurnya juga memberitahu berapapun bayaran yang mereka berikan harus mereka terima tanpa ngebatin atau ngedumel. Benar, sesuai petunjuk yang didapat saat semedi. Tiba-tiba di tengah perjalanan pulang, dengan berjalan kaki, Ki Darubaya dihadang oleh seseorang yang menaiki motor tua, yang menyerahkan secari kertas. Maaf Ki, ini saya diberi amanah untuk memberikan benda ini untuk Anda. Ucap pria itu sambil menjelaskan mengenai kampungnya yang berencana membuat acara hajatan. Ki Darubaya mengerti. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya bertanya mengenai jenis lakon, pantangan, atau segala sesuatu tentang pementasan. Namun semua diserahkan kepada Ki Darubaya. Mengenai tempat pun sudah tertera di kertas yang telah diberikan. Saat tahu Ki Darubaya menyanggupi tawaran warga desanya, pria misterius itu merasa senang dan meninggalkan Ki Darubaya yang tetap ingin melanjutkan ritualnya untuk pulang dengan berjalan kaki. Mendengar adanya tawaran pentas, seluruh anggota sanggar Ki Darubaya merasa senang.
Tidak ada satupun anggota yang menolak tawaran aneh itu. Jaga tata krama saat ada di desa itu. Jangan mengeluh atas jumlah bayaran maupun saweran yang mereka berikan. Apa kalian sanggup? Ucap Ki Darubaya memastikan kesiapan anggota kelompoknya. Dengan segera semua anggota menyetujuinya. Menurut mereka, itu bukan hal yang berat. Selama ini kelompok wayang mereka memang tidak pernah memusingkan berapapun bayaran yang diberikan. Dan bahkan mereka tidak meminta suguhan apapun, karena sebelum dan selama pementasan, mereka sudah dibiasakan untuk berpuasa. Hari yang dinantikan telah tiba. Seluruh pemain gamelan, sinden, dan anggota pementasannya pun tiba di sebuah hutan yang ditunjukkan oleh kertas yang dipegang Ki Darubaya. Ki, benar lewat sini jalannya? Tanya seorang anggota yang bertugas menyetir mobil pick-up tua untuk membawa perlengkapan pementasan. Iya, tunggu di sini saja, jawab Ki Darubaya. Sesuai ucapan Ki Darubaya, tak lama kemudian muncul seorang pria dengan motor tua, seperti yang menghampiri Ki Darubaya setelah semedi. Silahkan Ki, ikuti kami ya. Ucap pria itu yang memandu kami memasuki jalan hutan yang ternyata memiliki jalur yang bisa dilalui kendaraan, walaupun masih dipenuhi batu-batuan. Sebuah desa yang cukup besar terlihat di ujung hutan itu. Pria tadi menunjukkan panggung pementasannya dan mengenalkan Ki Darubaya dengan seorang bapak yang mempekerjakan mereka. Terima kasih ya Ki, sudah mau datang ke sini. Kalau Anda butuh apa-apa silahkan bilang ke saya. Ucap bapak itu dengan sangat sopan. Iya Pak, saya yang terima kasih. Semoga warga suka dengan pementasan kami. Balas Ki Darubaya yang masih terheran-heran dengan keberadaan desa di tengah hutan ini. Tepat pukul 9 malam pementasan dimulai. Sebuah pementasan wayang dengan lakon babat alas Wanamarta diceritakan oleh Ki Darubaya. Sebuah kisah mengenai perjalanan kelima pendawa dalam menaklukkan hutan Wanamarta yang dijaga oleh 5 jin yang memiliki rupa seperti kelima pendawa. Yudhistira yang mirip Puntadewa, Dandung Wacana yang sama persis dengan Bima, Dananjaya yang berwajah Arjuna, serta Nakula dan Sadewa yang sulit dibedakan dari kembar Pinten dan Tansen. Singkat cerita, kelima Pandawa berhasil mengalahkan kelima jin penguasa hutan Wanamarta itu, yang akhirnya menitis ke tubuh mereka. Hal inilah yang membuat kelima Pandawa memiliki nama yang sama dengan para penguasa hutan Wanamarta. Suara riuh tepuk tangan dari warga memecahkan keheningan desa setiap Ki Darubaya menampilkan adegan-adegan yang membuat warga terkesima. Hingga sampai pada akhir acara, warga yang terkesima dengan suara merdu sinden dan permainan gamelan kelompok Ki Darubaya segera menghampiri mereka. Terima kasih ya Mbak, suaramu benar-benar merdu, ini untuk Mbaknya. Ucap seorang pria yang memberikan sesuatu kepada sinden Ki Darubaya. Iya, sama-sama ya Pak, terima kasih. Jawab sinden itu yang sebenarnya bingung dengan sesuatu yang diberikan bapak itu. Bukan uang yang diterima seperti pementasan biasanya, melainkan kunir dan kerikil. Pemain lain juga menerima hal yang sama. Awalnya mereka ingin membicarakan itu, namun mereka ingat pesan dari Ki Darubaya untuk tidak mengeluh dengan apa yang mereka terima. Walaupun sebenarnya cukup kecewa dengan bayarannya. Namun reaksi penonton yang sangat terasa terhibur cukup membuat mereka puas dan tidak menghiraukan dengan bayaran yang mereka terima. Selesai acara, Ki Darubaya berpamitan dan menerima sebuah kotak kayu dari pemilik hajatan. Sama saja dengan anggota lainnya, isi kotak itu hanyalah kerikil dan 3 buah kunir. Kelompok gamelan Ki Darubaya keluar dari hutan saat matahari mulai terbit. Ki Darubaya mengajak seluruh anggotanya untuk makan di sebuah kedai soto dengan semua uangnya yang tersisa, dengan maksud menghibur seluruh anggotanya. Ki,
kita benar-benar tidak dapat bayaran ya, Ki? Tanya salah seorang anggota yang terlihat mengeluh. Ki Dirubaya hampir tidak dapat menjawab pertanyaan anggotanya itu. Namun ia mengingat kotak kayu antik pemberian pemilik acara itu. Isi kotak ini sama seperti yang kalian terima, tapi sepertinya kotak ini cukup antik. Semoga saja bisa dijual dan kita bagi rata untuk semuanya, ucap Ki Dirubaya. Saya bisa bantu jual, Ki. Ada kenalan kolektor barang antik yang pasti mau bantu kita, ucap salah seorang pemain gamelan yang menawarkan bantuan. Ki Dirubaya menyetujuinya dan menyerahkan kotak itu ke pemuda itu. Perlahan pemuda itu memperhatikan kotak kayu jati yang dihiasi ukiran-ukiran antik. Ia terkesima dengan motif ukirannya dan membukanya. Ki, Ki, tiba-tiba suara pemuda itu terdengar bergetar. Kenapa, Le? Tanya Ki Dirubaya. Ini bukan kerikil. Kotak ini isinya emas, ucapnya sambil menunjukkan isi kotak itu. Dengan segera Ki Dirubaya dan pemain lainnya mendekatinya dan memastikan isi kotak itu. Tidak hanya emas, 3 buah batu merah delima juga terlihat di kotak itu, persis dengan jumlah kunir yang ada di kotak itu sebelumnya. Merasa penasaran, semua pemain mengecek saweran dalam bentuk kerikil dan kunir yang mereka terima dari warga setempat. Dan ternyata semua kerikil telah berubah menjadi emas, dan kunir berubah menjadi batu merah delima. Dengan segera semua pemain berinisiatif mengumpulkan semua benda itu di tengah tanpa menyimpan sedikit pun. Kami serahkan kepada Ki Dirubaya, akan diapakan semua emas dan batu ini, ucap mereka kepada seorang dalang yang sangat mereka hormati itu. Ki Dirubaya berpikir sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan. Seluruh emas akan kita jual dan kita bagi rata. Seharusnya ini cukup untuk mengatasi permasalahan keuangan kalian, bahkan sampai beberapa tahun ke depan. Untuk batu merah delima ini sepertinya terlalu sakral, sebaiknya kita simpan sebagai pusaka sanggar kita. Dan seandainya kita bertemu dengan warga desa itu lagi, kita masih memiliki kenang-kenangan atas pemberian mereka. Apa kalian setuju? Ucap Ki Dirubaya. Terima kasih banyak, Ki. Ini semua sangat berarti bagi kami, jawab sang pesinden yang tak henti menitikkan air mata melihat jawaban atas permasalahan hidupnya sudah ditemukan. Tak sedikit anggota yang sujud syukur, berterima kasih atas rezeki yang berlimpah ini. Ki Dirubaya merasa lega. Ia berpesan untuk merahasiakan soal emas ini, dan hanya mengatakan harta yang mereka terima diterima dari pemilik acara yang murah hati. Ia juga berharap dengan harta sebanyak ini setiap anggota masih mau mengisi pementasan dengan ikhlas, dengan bayaran berapapun, seperti sebelum-sebelumnya. Setelah seluruh anggota sanggar Ki Dirubaya hidup berkecukupan, dan sanggar pun semakin berkembang dengan pesat. Nama kelompok wayang Ki Dirubaya pun semakin dikenal. Bukan hanya karena penampilannya yang mampu menghibur, melainkan juga dengan kerendahan hati mereka. Sayangnya rahasia tidak dapat disimpan terlalu lama. Desas-desus mengenai kekayaan sanggar tersebut mulai terdengar di antara kelompok wayang lainnya. Mereka mulai mengetahui bahwa kekayaan mereka didapat dari desa gaib yang ada di tengah hutan. Beberapa kali anggota pemain mendapat pertanyaan mengenai desa itu, namun mereka sepakat untuk tutup mulut dan tidak membeberkan sedikit pun mengenai kejadian itu. Tak lama muncul kabar sekelompok pemain wayang menemukan jalan menuju kampung di tengah hutan itu dan berhasil mendapat kekayaan serupa. Namun mereka tidak tahu perbuatan mereka memulai sebuah petaka yang besar. Desa Kandimaya, sebuah desa yang terletak di kaki gunung di Jawa Tengah. Desa ini terkenal dengan pelestarian wayangnya, mulai dari kerajinan, sanggar hingga pementasan. Perkenalkan, namaku Bisma, hanya seorang petani
yang hidup bersyukur dengan istri dan seorang anak di desa sebelah. Di desa ini aku tinggal di rumah seorang dalang sesepuh yang masih merupakan saudara jauh dari istriku, Ki Derubaya. Beliau sengaja mengajakku ke desa ini untuk membantu mencari tahu mengenai permasalahan yang terjadi di desanya, yaitu mengenai hilangnya beberapa kelompok pementasan wayang yang sudah hampir lebih dari 2 minggu tidak kembali ke desa. Mas Bisma, sudah ditunggu warga, ayo, ucap Bimo. Bimo adalah adikku satu-satunya. Kali ini, aku memang mengajaknya untuk membantuku. Sebenarnya awalnya ia menolak, karena harus meninggalkan istrinya, yang baru ia nikahi sebulan yang lalu. Namun saat sampai tempat ini, justru dia yang paling semangat. Monggo Mas Bisma, mohon maaf sampai ngerepotin manggil Mas Bisma ke sini. Ucap Pak Kepala Desa yang memang berinisiatif meminta bantuanku atas saran Ki Derubaya. Nggih Pak, nggak masalah, saya coba bantu sebisa saya, ucapku. 2 buah album foto besar ditunjukkan kepadaku. Pak Kepala Desa menunjukkan satu persatu wajah anggota kelompok pementasan wayang yang sudah lama tidak kembali. Apa ada petunjuk yang bisa membantu kami, Pak? Tanya Bimo pada Kepala Desa. Namun bukannya menjawab, Pak Kepala Desa malah menoleh ke arah Ki Derubaya, berharap dia yang menjelaskan sesuatu. Mungkin hilangnya mereka juga merupakan tanggung jawabku, ucap Ki Derubaya membuka pembicaraan. Menurut cerita Ki Derubaya, telah beredar cerita mengenai kampung gaib yang sering mengadakan pementasan wayang. Untuk mengisi acara tersebut mereka memanggil dalang, gamelan, dan seluruh pengisi acaranya dari desa-desa sekitar sini. Dan setelahnya kelompok wayang yang menyanggupi permintaan warga kampung gaib itu akan mendapatkan bayaran yang melimpah. Kelompok wayang saya termasuk salah satu yang pernah mengisi acara di desa itu. Lanjut Ki Derubaya. Lantas bagaimana cara Ki Derubaya bisa meninggalkan kampung itu? Tanyaku yang merasa penasaran. Tidak ada yang aneh, Bisma. Kami hanya datang, pentas, dan pulang, seperti pementasan pada umumnya. Hanya saja bayarannya memang sesuai yang diceritakan. Cerita Ki Derubaya. Aku berpikir sejenak, bagaimana kemungkinan muncul di pikiranku. Lantas dari mana cerita mengenai desa itu muncul, Ki? Tanyaku. Ki Derubaya menggeleng. Saya tidak tahu. Seluruh anggota saya sudah berjanji tidak menceritakan mengenai kejadian atau keberadaan desa itu. Namun, entah bagaimana kabar ini bisa menyebar. Ceritanya, Bimo terlihat tidak sabar. Ia merebut foto album yang ada di genggamanku dan memperhatikannya. Mas Bisma, tidak ada cara lain. Kita harus menghampiri desa itu untuk mengetahui keberadaan mereka, ucap Bimo. Aku setuju. Dengan segera aku meminta tolong Ki Derubaya untuk mengantarkanku ke desa tempat ia dulu mendapatkan bayaran berlimpah. Saya bersedia memberitahu kalian dengan satu syarat. Kalian harus berpuasa sebelum dan selama berada di desa itu, ucap Ki Derubaya. Kami setuju. Warga desa bermaksud untuk ikut, namun kami melarangnya, karena memang yang akan kami lakukan itu cukup berbahaya. Di depan warga, Ki Derubaya menyerahkan sebuah lipatan kertas yang berisi peta sederhana menuju sisi pintu hutan, dengan penjelasan yang tertuliskan aksara Jawa. Ini memang sudah lama sekali. Dulu seorang pria yang nanggep kelompok wayang saya menyerahkan kertas ini sebagai petunjuk arah, dan sepertinya kalian juga harus membawa ini. Ki Derubaya menjelaskan kepada kami, sembari memberikan 2 buah batu merah delima kepadaku dan Bimo. Ini batu merah delima? Ini benda yang berharga, Ki? Tanyaku padanya. Batu ini berasal dari desa itu. Kami sepakat tidak menjualnya sebagai kenang-kenangan akan bantuan mereka di masa sulit kami. Mungkin saja benda ini bisa berguna saat kalian ke sana, ucap Ki Derubaya. Baik, Ki, saya mengerti. Setelah selesai dengan masalah ini, benda ini akan kami kembalikan, balasku.
Setelah pertemuan ini, kami kembali ke rumah Ki Derubaya dan mendengarkan ceritanya mengenai kejadiannya saat pementasan di desa gaib itu. Ia berusaha menceritakan sedetail mungkin dengan harapan kami bisa kembali dengan selamat seperti mereka dulu. Pagi mulai datang, kami bersiap berangkat menuju ke sisi hutan seperti yang ditunjukkan di kertas pemberian Ki Derubaya. Kami sengaja memilih hari, jam, dan waktu yang sama seperti Ki Derubaya masuk ke hutan itu. Suara motor terdengar mendekat ke tempat ini. "Mas Bisma, kita naik ini aja ya," ucap Bimo yang memamerkan motor Vespa yang ia naiki. "Lah, bagus sekali, motor siapa itu?" tanyaku pada Bimo. "Ini motor Pak Kades, kita dipinjemin," ucapnya bangga. Dengan segera aku membonceng Vespa yang dibawa oleh Bimo dan segera berangkat. Aku menikmati perjalananku dengan Bimo. Jarang sekali kami menaiki sepeda motor Vespa yang biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang berpunya di desa. "Bimo, kamu ngajak naik Vespa pasti sudah punya SIM kan?" ucapku yang memastikan ke Bimo untuk melihat beberapa polisi yang berada di lampu merah yang terlihat melakukan pengecekan surat-surat. "Nanti buat masuk ke hutan kita lewat alun-alun aja, Mas. Katanya alun-alun di sana bagus," ucap Bimo seolah berusaha mengalihkan perhatian. "Bukan itu yang kutanyain, kamu sudah punya SIM belum?" tanyaku kembali. Ia tidak menjawab, namun tawa nakalnya seperti sudah memberi penjelasan akan pertanyaanku. Aku hanya menggeleng sambil mempersiapkan mental, menghadapi beberapa polisi yang akan kami lewati di depan. Rupanya perasaan saat menghadapi polisi tanpa membawa surat-surat tidak kalah menyeramkan dengan saat menghadapi makhluk halus. Sebuah hutan di kaki gunung terlihat di hadapan kami. Sekilas tidak terlihat ada jalan masuk menuju ke dalam hutan itu. Namun setelah memutar mengikuti petunjuk yang diarahkan kertas pemberian Ki Derubaya, kami menemukan sebuah jalan masuk yang tertutup dedaunan. Setelah memarkirkan motor kami dengan aman, segera kami memasuki hutan dan mengikuti jalan itu. Untung aja tadi polisinya nggak lihat. Bisa nggak enak sama Pak Kades kalau sampai ditilang, ucapku. "Iya, untung saja polisinya nggak lihat," ucap Bimo sambil tertawa, namun aku sedikit curiga. "Kamu nggak pakai ilmu apa-apa ke polisi itu kan?" ucapku memastikan, namun Bimo malah sedikit berlari ke depan. "Mas Bisma, di depan tambah gelap loh, siapin senternya." Sekali lagi aku menggelengkan kepala melihat tingkah Bimo yang masih seenaknya. Aku mengambil senterku dan segera menghampirinya sambil sedikit menjewernya. Namun ia hanya tertawa sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tapi benar kata Bimo, hutan ini terlihat semakin gelap, padahal hari masih siang. Kami berjalan semakin dalam dan mulai merasakan hawa di tempat ini mulai tidak wajar. "Mas Bisma, hati-hati, ada yang memperhatikan kita," ucap Bimo. Aku mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Bimo dan meningkatkan kewaspadaanku. Rupanya tidak cuma itu. Indraku terganggu dengan bau anyir yang sangat menyengat, seperti bau mayat yang sudah membusuk. Di tengah kegelapan hutan itu, mendadak aku mendengar suara nafas seseorang yang terengah-engah. Tanpa membutuhkan waktu lama, Bimo berhasil menemukan asal suara itu dan segera menghampirinya. Terlihat sesosok makhluk dengan bentuk badan yang kurus, hingga lekukan tulang pipinya terlihat sangat jelas. Tak cukup sampai di situ, terlihat darah segar menetes dari beberapa selat tangannya. Sebelum sempat mendekat, makhluk itu berlari menjauh ketika mengetahui keberadaan kami. Namun tubuhnya yang lemah membuatnya terjatuh hingga kami segera menyusulnya. "Bimo, dia manusia," ucapku pada Bimo yang sama bingungnya. Dengan segera Bimo membacakan beberapa ajian penyembuh yang merupakan keahliannya. Perlahan luka orang itu mulai menutup dan mulai bernafas dengan tenang. Tolong," ucap orang itu. "Sudah mas, tenang dulu. Ini diminum dulu,"
ujar Bimo sambil menuangkan air putih yang ia bawa ke mulut orang itu. Kami menunggu hingga orang itu tenang sebelum bertanya lebih lanjut, namun masih terlihat raut muka yang ketakutan di wajah orang itu. Kita harus pergi dari sini, ucapnya tiba-tiba. Ada makhluk yang mengejar saya. Aku dan Bimo saling menatap. Satu pertanyaan terjawab. Mungkin saja bekas luka orang itu berasal dari makhluk yang mengejarnya, hingga mereka ketakutan. Belum sempat menanyakan makhluk apa yang mengejarnya, tiba-tiba suara dedaunan terdengar, saling bergesekan. Seolah dilewati sesuatu, disusul dengan kemunculan makhluk menyerupai burung hitam besar, yang memiliki tangan dan kaki seperti manusia. Namun dengan cakar yang sangat tajam, hingga mirip seperti wujud yang digambarkan oleh tokoh pewayangan. Namun yang membuatku geram bukan wujudnya, melainkan potongan tubuh manusia yang masih menggantung di paruhnya, dengan darah segar yang masih menetes. Itu mas, dia mau ngebunuh saya, ucapnya yang terlihat sangat ketakutan. Aku menatap mata merah dari makhluk itu, niat membunuh sudah terlihat jelas dari matanya. Seumur hidup aku menangani permasalahan dedemit mulai dari pocong, kuntilanak, roh penasaran. Belum pernah aku menemui makhluk seperti ini. Sebuah mantra aku bacakan tepat ketika makhluk itu menerjang ke arah kami. Layaknya puisi yang tak berhenti mengalun, aku membacakan mantra Gambuh Rumekso yang menimbulkan angin besar mengelilingi kami. Seketika makhluk berwujud burung hitam itu terpental hingga terjatuh ke tanah. Sementara pusaran angin itu melindungi Bimo dan orang yang terluka itu. Aku membacakan sekali lagi sebuah mantra untuk memperkuat pukulanku dan mulai mencoba menghantamkan pukulanku ke makhluk berwujud burung itu. Aku cukup tenang ketika pukulanku bekerja dan makhluk itu merasa kesakitan. Namun hal yang menggangguku adalah ketika aku memusatkan pukulanku ke tubuh makhluk itu. Semakin banyak potongan tubuh manusia yang dimuntahkan dari paruhnya. Merasa terdesak dengan seranganku, burung hitam itu mencengkram lenganku dan mencoba mengangkat tubuhku dari atas tanah. Beruntung, Bimo membacakan mantra yang memunculkan api untuk membakar mata makhluk itu. Melihat kesempatan itu, sekali lagi aku mencengkram leher makhluk itu dan bersiap menyerangnya kembali. Namun sayangnya sebuah kejadian aneh terjadi. Makhluk itu perlahan kehilangan kekuatan, jatuh dan menghilang. Tidak menghilang. Makhluk itu berubah menjadi sebuah boneka wayang kulit berbentuk burung hitam besar dengan ornamen kerajaan. Apa itu Bimo? Ucapku yang kebingungan dengan semua ini. Aku mencoba mengambil benda itu. Namun kekuatan hitam yang berada di benda itu berusaha merasukiku, hingga sangat sulit untuk melepaskan tanganku. Dengan cepat Bimo menghampiriku dan membantu melepaskan tanganku dengan membacakan doa-doa yang ia mengerti. Benda itu milik makhluk yang sangat jahat, ucap orang yang kami tolong tadi. Setelah memulihkan tanganku, aku segera menghampiri orang itu dan menunggu cerita darinya. Di balik kabut itu hanya ada malapetaka. Semua terjebak di tempat itu. Ada makhluk yang menahan kami untuk keluar. Jelasnya. Jadi maksudmu makhluk tadi bukan masalah utamanya? Tanya Bimo yang mulai khawatir. Orang itu mengangguk. Lebih baik kita pergi dulu dari sini dan mencari bantuan. Orang-orang desaku sepertinya mengenal pendekar yang bisa menangani masalah ini. Ucapku. Sebenarnya kami setuju, seandainya kami tahu masalahnya sebesar ini, mungkin kami akan mencari bantuan yang lebih banyak. Tapi aku khawatir dengan teman-temannya yang terperangkap di balik kabut itu. Seandainya mereka lebih lama di sana, bisa jadi mereka tidak bisa diselamatkan. Nampaknya kebingunganku tak perlu dijawab. Sebuah aliran tenaga yang sangat hitam terasa muncul dari sela-sela kabut. Sesosok manusia dengan belangkon hitam dan janggut putih yang panjang
menghampiri boneka wayang kulit yang sebelumnya berwujud burung hitam itu dan membawanya. Kulit wajahnya terlihat sangat gelap, seolah terbakar sesuatu. Namun wibawa yang mengerikan tetap terasa dari tubuhnya. Makhluk itu tertawa dengan memamerkan gigi-giginya yang hitam. Aku dan Bimo merasakan bahaya yang tidak biasa. Itu dia, dalang debit yang menahan semua manusia yang memasuki kampung di balik kabut itu. Cerita orang itu. Makhluk itu tertawa keras dengan mengibas-ngibaskan boneka wayang berwujud burung itu, seolah sedang memainkannya. Jadi demit kok bodoh, lawannya cuma manusia kok semaput. Ucapnya pada boneka wayang itu yang mulai memunculkan bayangan burung raksasa hitam itu lagi. Bimo segera maju mencoba menghampiriku, namun tangan orang yang sekarat itu mencoba menahannya. Jangan melawannya, dia bukan manusia. Kita harus meminta bantuan. Aku dan Bimo tetap maju mencoba melindungi orang itu dari apapun yang terjadi. Seandainya minta bantuan, siapa yang seharusnya bisa melawan makhluk ini? Tanya Bimo. Aku tak melepaskan sedikit pun pandangan dari makhluk berpenampilan seperti dalang yang tak berhenti tertawa itu. Seharusnya warga desa saya, desa Kandimaya, mengenal pendekar yang memiliki kekuatan yang bisa mengimbanginya. Mereka adalah pendekar Sambara bersaudara, pemilik 2 keris pusaka. Dulu mereka yang menolong desaku dari sebuah wabah demit. Ucap orang itu. Aku dan Bimo saling menoleh. Ucapan orang itu memantapkan kami untuk maju. Sebuah benda yang dibungkus sarung dikeluarkan oleh Bimo dari tas kainnya. Dan aku meletakkan tanganku tepat di dada dan memanggil sebuah benda yang kusimpan di sukmaku. Sebuah keris dengan bilah berwarna perak terang yang disebut dengan keris Sukmo Geni. Ini tergenggam di tangan Bimo. Begitu juga sebilah keris dengan ukiran Jawa kuno muncul dari sukmaku dan tenggelam di tanganku. Sebuah keris yang mampu mengikuti wujud, raga, dan sukma pemiliknya. Keris Rogo Sukmo. Mas, kalau memang hanya pendekar itu yang bisa mengalahkan makhluk ini, berarti kita tidak perlu lari. Ujar Bimo yang segera berdiri berdampingan denganku, bersiap menghadapi dalang demit itu. Desa Kandimaya, sebuah desa yang dikenal sebagai penghasil dalang maupun pemain-pemain kesenian lainnya. Berbagai sanggar mulai dari yang sederhana hingga yang cukup mewah tersebar di desa ini, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Suatu ketika terjadi tren di kalangan para penikmat pementasan wayang, di mana mereka menilai dalang dan kelompok pementasan yang mampu membuat penontonnya merasa merinding dan merasakan suasana mistis menjadi semakin digemari. Pasalnya dalang yang mampu memunculkan suasana mistis dan membuat penontonnya merinding, seharusnya memang dalang yang memiliki pendalaman cerita yang mumpuni. Sayangnya hal itu tidak disingkapi dengan bijak oleh beberapa seniman yang gagal mengambil nilai-nilai dari kesenian ini, dan hanya mementingkan pendapatan semata. Beberapa hari mereka menciptakan suasana mistis dengan memanggil mereka, yang seharusnya tidak turut campur dengan cara yang tidak wajar. Ritual pemanggilan dilakukan sebelum pementasan, mulai dengan mempersiapkan kemenyan dan sesajen, serta menggunakan mantra pemanggil. Akhirnya kehadiran makhluk-makhluk yang tak kasat mata turut menemani warga yang menonton pementasan wayang itu. Hal itu berhasil meningkatkan pamor para kelompok wayang tersebut. Sayangnya bagi mereka yang mampu melihat keadaan sebenarnya, semua terlihat begitu mengerikan. Tak sedikit pocong yang berdiri di antara penonton turut menikmati pagelaran wayang itu. Sudah dipastikan, di pohon sekitar pagelaran itu dipenuhi kuntilanak, hingga makhluk yang tidak jelas wujudnya. Dan parahnya lagi, saat pementasan wayang selesai, makhluk-makhluk itu tidak pergi dan mendiami desa tempat para kelompok yang memanggil mereka. Suatu ketika salah seorang warga berdiri di tengah desa, tanpa bergerak sedikit pun.
Ia menatap ke panggung desa dengan tatapan yang mengerikan, tanpa menoleh sedikit pun. Setiap warga yang menyapanya dihiraukan begitu saja, tanpa ada respon sedikit pun. Hingga saat matahari terbenam, tingkah laku warga itu semakin aneh. Ia marah sejadi-jadinya, menyerang semua warga yang mendekat, dan tak lama setelahnya, ia menaiki balai desa, bangunan tertinggi di desa itu, dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Ya, warga itu kesurupan. Beruntung, warga itu masih hidup, namun dengan kondisinya yang masih dikuasai makhluk gaib. Ia mengancam dengan suara yang mengerikan. "Mana pementasan wayang yang kalian janjikan?" ucap makhluk yang masih menguasai tubuh warga yang hampir sekarat itu. "Kalau tidak ada, aku akan membunuh satu persatu warga desa ini." Semenjak saat itu semakin banyak warga yang kesurupan. Namun semua itu berhenti ketika semua kelompok wayang di desa Kandimaya melakukan pementasan setiap malam tanpa terputus. Awalnya mereka cukup lega, namun lambat laun setelah warga mulai kelelahan dan tidak mampu bekerja di siang harinya. Akhirnya banyak yang jatuh sakit, entah karena kelelahan atau pengaruh kutukan dari makhluk-makhluk itu. Para dalang sesepuh banyak yang meminta petunjuk untuk mengakhiri hal ini. Namun semua itu tidak ada gunanya, karena makhluk halus itu adalah makhluk yang mereka panggil sendiri. Suatu ketika dua orang pemuda bersaudara mampir ke desa Kandimaya dengan sepeda ontel milik mereka. Awalnya mereka bertujuan menonton pagelaran wayang yang selalu ada setiap malam, seperti yang mereka dengar dari warga desa lain. Namun saat sampai di sana, mereka merasakan keanehan yang terjadi. Mereka merasa desa ini dihuni lebih banyak makhluk halus dibandingkan penduduk manusianya sendiri. Mereka merasa khawatir dengan warga desa dan memutuskan menemui kepala desa, meminta izin untuk mencoba menolong permasalahan di desa ini. Sang adik memiliki kemampuan menenangkan roh-roh penasaran yang mampu mengurangi makhluk-makhluk gaib yang meneror desa ini. Sang kakak menguasai mantra dan mampu menghilangkan kutukan, hingga mampu memulihkan warga desa yang sakit karena pengaruh makhluk yang mendiami desa ini. Sayangnya sesosok makhluk yang mengakui desa ini sebagai wilayah kekuasaannya tidak tinggal diam. Makhluk itu adalah sosok raksasa berwarna hitam yang mendiami bukit batu. Warga memang sering mendengar tentang makhluk ini. Mereka menyebutnya dengan nama Buto Lireng. Wujud rohnya memang tidak memporak-porandakan desa seperti yang diceritakan di legenda. Namun kemunculannya dan anak buahnya membuat hampir separuh warga desa kesurupan dan mulai menyakiti dirinya sendiri. Kedua pemuda itu tidak tinggal diam. Sang adik mengeluarkan sebuah keris, menorehkan jarinya pada keris itu, hingga mengeluarkan api yang mampu memulihkan warga yang kesurupan. Sang kakak hanya duduk bermeditasi dengan keris yang muncul di genggamannya. Entah dari mana asalnya. Namun suara pertempuran yang amat sengit terdengar oleh suara warga desa tanpa melihat wujudnya. Suara itu terus terdengar hingga suara erangan kesakitan sang Buto Lireng menggema ke seluruh desa. Tak berapa lama sang kakak kembali tersadar, dan seluruh warga desa kembali normal. Semenjak itu desa Kandimaya kembali hidup tenang, dan membuat peraturan yang keras, di mana kelompok wayang desa itu tidak lagi diperkenankan melakukan pemanggilan untuk pementasan wayangnya. Seluruh warga sepakat memberi hukuman berat dengan mengusir dari desa siapapun yang melanggar aturan ini. Warga sangat berterima kasih dengan kedua pemuda sederhana itu. Mereka bahkan tidak mau menerima bayaran atau apapun yang ditawarkan oleh warga desa. Warga desa Kandimaya menjuluki kedua pemuda itu dengan berbagai nama. Pendekar keris Sukmo Geni, pendekar keris bersaudara, atau yang paling sering disebutkan adalah nama keluarga mereka, Pendekar Sambara.